2. Uang bukan lagi seperti dulu, dan sebenarnya tak pernah. Tidak terlalu sulit bagi Andrea dan Kyle W. untuk melakukan langkah pertama. Kyle, seorang idealis berusia 22 tahun, telah alergi terhadap uang selama bertahun-tahun. Ia membiarkan rambutnya tumbuh panjang, menyewa sebuah kamar kecil di rumah di daerah pedesaan, dan menganggap percakapan mendalam sebagai hiburan terbaik yang dapat dibeli dengan uang. Meskipun, atau mungkin karena, ia telah menghindari uang, ia mengakumulasi utang sebesar $15 yang direncanakannya untuk dibayar suatu hari nanti. Ketika bertemu dengan Andrea, ia tertarik pada kepribadian yang pemikir dan berdedikasi di dalamnya, bukan gaya hidupnya. Barulah setelah jatuh cinta, ia mengetahui bahwa Andrea memiliki utang lebih dari $40. Seperti banyak orang muda lainnya, Andrea menyamakan hidup mandiri dengan mengumpulkan barang, mengisi apartemen, dan berutang. Utang merupakan gaya hidup baginya, seperti halnya bagi banyak orang, dan ia tidak terburu-buru untuk melunasinya. Bermain sekarang, bayar nanti, yang bagi Andrea berarti bekerja paruh waktu sebagai asisten administratif untuk menutupi pengeluaran sehari-hari dan mengejar pertumbuhan pribadi. Bahkan ketika Andrea dan Kyle tinggal bersama, ia skeptis terhadap hematnya Kyle, sebagaimana Kyle curiga terhadap kecenderungan Andrea untuk berbelanja. Kemudian mereka mengikuti seminar keuangan kami, dan Andrea melihat ketidaksesuaian antara keinginannya untuk menjadi lebih sadar secara spiritual dan keinginannya untuk tetap tidak sadar tentang utang yang bertambah. Ia berkomitmen untuk mengevaluasi dan mempertanyakan keterikatannya pada memiliki barang-barang bagus. Kyle, sebagai gantinya, setuju untuk tidak mendorongnya, membiarkannya menemukan apa yang benar baginya daripada memaksa agar sesuai dengan sistem nilai dirinya. Mereka memutuskan untuk menikah, dan Kyle berkata, "Aku bersedia, tidak hanya kepada orang yang dicintainya, tetapi juga pada hampir 4 kali lipat utangnya." Melakukan langkah pertama membuat mereka menghadapi kenyataan bahwa mereka memiliki kekayaan bersih minus $55, dan suatu gaya hidup baru lahir bagi keduanya. Setelah Anda menyelesaikan langkah 1 untuk diri Anda sendiri, Anda juga akan tahu seberapa berharga Anda. Atau akankah Anda? Seperti Andrea dan Kyle, Anda memiliki angka dolar, kami berharap angka yang positif, tetapi apa, jika ada, artinya itu? Tugas kita sekarang adalah mengungkap misteri uang. Apa itu uang, sebenarnya? Ini adalah tugas penting karena kita tidak dapat memiliki hubungan kerja yang efektif dengan apapun, atau siapapun, ketika kita tidak tahu apa, atau siapa, itu, atau lebih buruk lagi, ketika kita mengidentifikasinya sebagai sesuatu yang sebenarnya bukan itu. Tanpa definisi uang yang secara universal dan konsisten benar, penanganan kita terhadap substansi ini bervariasi dari tidak cakap hingga gila, dan hampir selalu bertentangan dengan mendapatkan apa yang kita pikir kita inginkan. Apa itu uang? Kita dibanjiri oleh transaksi keuangan setiap hari, uang mengalir masuk sebagai gaji dan hasil investasi, uang mengalir keluar melalui pembelian tunai dan kartu kredit, pembayaran berulang, bunga utang, dan pajak. Tagihan telepon Anda, paket internet Anda, pembayaran cicilan mobil Anda, asuransi Anda, konsumsi energi Anda di mobil dan rumah, sewa atau iuran HOA atau pajak properti, layanan orang untuk memperbaiki mobil Anda, membersihkan rumah Anda, atau menenangkan jiwa Anda, tiket konser, konferensi, dan liburan Anda, ngemil sepanjang hari dari pedagang dan restoran, pakaian, bahan makanan, dan makanan hewan peliharaan Anda. Setiap saat, sejumput uang bergerak masuk atau keluar, sebagian besar di luar pandangan dan pikiran sebagai sinyal elektronik. Mudah bagi kita untuk mengidentifikasi uang dalam hidup kita, tetapi apa sebenarnya itu? Apa yang diwakili oleh uang? Joe Dominguez, jenius praktis di balik alat-alat ini, mengajukan pertanyaan ini kepada ribuan orang yang menghadiri seminar-seminarnya pada tahun 1980-an. Ia akan naik ke panggung dengan kostum gaya Wall Street terbaiknya dan berjalan di depan panggung, memandang diam-diam dan tajam ke arah penonton. Kemudian, ia akan fokus pada pria terbesar dan terkuat di antara mereka. Joe sendiri hanya setinggi kurang lebih 5 kaki 7, dan bertanya dengan tegas, "Seberapa besar milikmu?" Hening. Tertawa kecil. Saya bilang, suaranya bergema, "Seberapa besar milikmu?" Tertawa kecil. Hening. Apa yang kalian semua pikirkan? Saya hanya bertanya kepadanya seberapa besar gajinya. Bukankah itu benar-benar pertanyaan paling pribadi yang bisa ditanyakan kepada seorang pria? Sebelum seseorang bisa belajar sesuatu yang baru, mereka perlu merasakan goncangan pada kerangka keyakinan mereka. Pembuka ini tentu membuat orang merasa tidak seimbang, dan menyiapkan Joe untuk bertanya, "Apa itu uang?" Itu adalah pertanyaan yang tidak pernah kita tanyakan karena kita pikir kita sudah tahu. Tetapi apakah kita benar-benar tahu?
Kalian menggunakan barang itu setiap hari. Kalian mati demi itu. Kalian akan membunuh demi itu. Pasti kalian tahu apa itu. Lalu, ia akan mengeluarkan selembar uang $100. Ini kertas. Ia akan menariknya, memutarnya, dan berkata, kertas yang cukup kuat. Lalu, ia akan mengeluarkan korek api dan berkata, mari kita uji. Lihat apakah itu terbakar. Terdengar napas terkejut, ruangan menjadi tegang. Ia akan menutup korek api sebelum menyentuh api ke kertas. Kenapa reaksi itu? Mengapa membakar selembar kertas membuatmu bereaksi? Jelas uang lebih dari sekadar selembar kertas atau logam, atau saat ini plastik, atau 1 dan 0. Jadi, apa sebenarnya benda ini? Seorang mahasiswa ekonomi yang berani mungkin akan mengatakan, uang adalah alat tukar. Bagus. Saya bisa memberi Anda $100 ini dan membeli istri Anda, bukan? Tidak. Kadang-kadang pada saat ini, ia akan bercerita tentang kisah George Bernard Shaw yang menyelingkuhi mitra pesta makan malamnya dengan berkata, Nyonya, saya bertaruh Anda akan tidur dengan saya dengan bayaran $100. Tentu saja, dia terkejut dan tersinggung. Kemudian Shaw berkata, bagaimana dengan 1.000, dan dia berhenti sejenak, memberinya kesempatan untuk mengatakan bahwa jelas ini bukanlah perbuatan, tetapi harganya. Poin Joe adalah bahwa uang hanya menjadi alat tukar jika para mitra perdagangan setuju bahwa uang itu memiliki nilai. Bayangkan kapalmu terbalik dan kamu berenang ke sebuah pulau di bagian sungai Amazon yang penuh piranha. Kamu pikir sudah selesai, tetapi kemudian kamu sadar bahwa kamu membawa dompetmu dan di dalamnya ada uang. Selamat! Kemudian kamu melihat dua pria dalam sebuah kano, yang, perlu saya tambahkan, adalah pemakan daging manusia, mendayung melewati MU, dan kamu mengacungkan setumpuk dolar sambil berteriak, tolong! Tolong! Tetapi mereka tidak mengenali uangmu. Mereka mengenali kamu sebagai santapan mereka. Uang merupakan alat tukar hanya ketika kedua pihak sepakat mengenai nilainya. Itu adalah mata uang fiat. Ini bahkan tidak sebanding dengan kertas tempatnya dicetak. Apakah ada yang dapat Anda katakan yang selalu benar tentang benda ini? Dia akan menuntut dengan keras, sambil melambaikan uang $100. Mata kuliah ekonomi 101 akan memberikan jawaban lain. Ini adalah penyimpan nilai, yang berarti Anda dapat menyimpannya untuk digunakan di hari lain. Anda dapat mengubah hutan, nilai alam, menjadi kayu, nilai ekonomi, menjualnya, dan menyimpan uangnya untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Memang, ini adalah fungsi utama dari uang, sebuah abstraksi yang telah memungkinkan kita untuk bertransformasi dari suku pemburu pengumpul yang berbagi panen harian menjadi roda-roda dalam suatu roda industri yang menghasilkan uang, dengan menjual waktu dan bakat kita di tempat kerja, mungkin berjarak 1 jam perjalanan dari tempat tinggal. Yes, tentu saja itu, penyimpan nilai, tetapi pertimbangkan apa yang terjadi ketika gelembung meletus dan pemerintah gagal serta hiperinflasi terjadi, dan uang yang bisa membeli seekor sapi kemarin tidak bisa membeli sejumput susu hari ini. Nilai uang bisa lenyap dalam semalam. Jika Joe hidup cukup lama, mungkin ia akan merujuk pada pensiunan karyawan Enron ketika perusahaan itu hancur pada tahun 2001, atau resesi besar tahun 2008, atau skema Ponzi Madoff yang runtuh pada tahun 2009. Mungkin ia akan menggunakan istilah truthiness dari komedian Stephen Colbert. Penyimpan nilai adalah sesuatu yang terasa benar, tetapi bukan kenyataan. Oh, hampir bisa terdengar penonton berpikir bersama-sama. Triknya adalah bukan pada benda itu sendiri, melainkan apa arti dari benda itu. Uang adalah status, peserta lain mungkin berkomentar. Ya, kata Joe, tetapi tidak selalu. Kualitas lain, seperti penampilan atau kecerdasan atau reputasi keluarga, mungkin memberikan status lebih banyak daripada kekayaan yang tampak mencolok di tempat-tempat pertemuan musim dingin kaum Nouveau-Riche. Ini kekuasaan, orang lain mungkin mencoba. Anda dapat membuat orang melakukan sesuatu dengan uang. Anda dapat membeli jasa. Anda dapat memengaruhi. Lihat para pengarang lobi. Lihat uang gelap dalam politik. Lihat transaksi senjata. Ya, kata Joe, tetapi Anda harus mengakui ada bentuk kekuasaan lain yang mungkin menang. Pikirkan Gandhi dan Inggris meninggalkan India. Pikirkan Martin Luther King Jr., pikirkan semua mitos, cerita, dan film tentang orang kecil dengan integritas yang mengalahkan raksasa jahat. Uang bukan jaminan kekuasaan, meskipun sering digunakan untuk memegang kekuasaan. Oke, sekarang kita mengerti, mereka akan berseru. Uang itu jahat. Itu akar dari segala kejahatan. Seorang siswa Alkitab, Joe akan membantah, tidak, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan, bukan uang itu sendiri. Ini adalah alat penindasan. Ini tidak adil. Ini adalah misteri. Ini tidak penting.
Ini berlimpah. Ini cara kita mencatat skor. Tebakan demi tebakan, setiap satu dengan sedikit lebih ringan karena penonton menyadari bahwa ada trik di suatu tempat yang tidak bisa mereka lihat. Tidak ada definisi yang tetap. Semua benar, kadang-kadang. Tidak satu pun benar selalu. Hampir bisa terdengar keputusan kolektif untuk melepaskan semua definisi yang diketahui agar Joe dapat menolak satu persatu dan akhirnya sampai pada poin utama. Dan sekejam apapun Joe terlihat, menolak tebakan seperti lalat yang mengganggu, orang bisa merasakan cinta di balik semuanya. Terutama karena mereka tahu bahwa ia tidak berdiri di sana, mengayun-ngayunkan tangannya, mengungkapkan ketakutan dan separuh kebenaran kita, untuk ketenaran atau kekayaan. Kami membentuk Yayasan Amal, Yayasan Peta Jalan Baru, untuk memberikan semua hasil kepada yang membutuhkan. Setiap sen dari setiap seminar. Kami tidak kaya, kami masing-masing hidup dengan kurang dari $800 sebulan, tetapi kami punya cukup dan senang menggunakan seminar ini untuk mengumpulkan dana bagi organisasi lain. Akhirnya, dia akan setuju untuk membagikan rahasia tersebut. Ini satu-satunya hal yang selalu benar untuk Anda. 100% sepanjang waktu, uang adalah sesuatu yang Anda tukar dengan energi hidup Anda. Anda menjual waktu Anda untuk uang. Tidak masalah bahwa Ned di sana menjual waktunya seharga $100 dan Anda menjualnya seharga $20 per jam. Uang Ned tidak relevan bagi Anda. Satu-satunya aset nyata yang Anda miliki adalah waktu Anda. Jam-jam hidup Anda. Anda lahir. Anda memiliki sekitar 8.800 jam dalam setahun. Mungkin 650.000 jam sebelum Anda meninggal. Anda akan dengan mudah menghabiskan setengah dari waktu tersebut untuk tidur dan menjaga tubuh Anda agar tercukupi, berpakaian, dan nyaman. Mungkin Anda sudah melewati setengah hidup Anda, yang berarti Anda hanya memiliki 150.000 jam tersisa untuk dihabiskan. Inilah harta Anda. Inilah yang Anda miliki untuk segala hal yang penting bagi Anda, kasih sayang keluarga Anda, kontribusi Anda pada masyarakat, kesenangan Anda di alam bebas, menghadapi tantangan, mencari makna, warisan Anda, kenikmatan Anda, di gereja atau di tempat tidur, hidup Anda. Dan Anda menjual beberapa jam berharga itu untuk ini, melambai-lambai dengan uang $100, ini tidak memiliki makna, waktu Anda adalah tempat di mana semua makna dan nilai berada. Mengetahui bahwa uang hanyalah energi hidup Anda menempatkan Anda di kursi pengemudi kehidupan keuangan Anda. Berapa banyak hidup saya yang bersedia saya jual untuk memiliki uang di saku saya? Melihat sekeliling pada kumpulan barang Anda dapat bertanya, berapa jam hidup saya yang saya investasikan untuk memiliki ini, kursi, mobil, set peralatan masak serasi, diploma di dinding. Lihat apa yang hal ini lakukan pada pembelian berikutnya Anda. Program ini tidak menjanjikan lebih atau kurang uang atau barang. Ini hanya menjanjikan untuk mengubah hubungan Anda dengan uang. Pernahkah Anda berpikir tentang itu? Joe akan bertanya. Bahwa Anda memiliki hubungan dengan uang. Ia akan berlutut, memohon agar uang mencintainya. Ia akan menunjukkan ketakutan semu, menjauh dari uang $100 yang jahat. Ia akan mengulurkannya seperti wortel dan berlari mengelilinginya, mencoba tapi tidak pernah berhasil menangkapnya. Inilah seperti apa hubungan Anda dengan uang terlihat? Pikirkanlah. Jika Anda adalah uang, apakah Anda akan berada di sekitar Anda? Ringkasan sederhana tentang apa itu uang, dan bukan. Aksi kocak Joe dengan cepat membawa penonton melalui 4 tingkatan salah paham tentang apa itu uang, dan bukan. Material. Potongan-potongan kertas, logam, dan plastik. Transaksi harian dalam mendapatkan dan mengeluarkan, perbankan, dan investasi. Tingkat sehari-hari ini adalah apa yang sebagian besar orang sebagian besar waktu pikirkan sebagai uang. Psikologis. Ketakutan dan keinginan Anda. Kepribadian Anda, apakah Anda sederhana atau mencolok, yang paling boros atau pelit? Siapa yang mempengaruhi perasaan dan pikiran Anda tentang uang? Budaya. Keyakinan yang tertanam dalam hukum dan adat kita. Lebih banyak itu lebih baik, pertumbuhan itu baik, pemenang dan pecundang, properti pribadi, imbalan dan hukuman. Apakah Anda mengenali ini sebagai pola dasar yang telah Anda anyamkan dalam kehidupan uang Anda? Energi kehidupan. Sesuatu yang Anda tukar dengan jam-jam hidup Anda. 3 lapisan pertama nyata dan penting, tapi tidak selalu demikian. Bahkan, hanya dengan memahami tingkat materi uang dapat membawa kedamaian pikiran yang luar biasa. Memahami bagaimana psikologi uang Anda memengaruhi pilihan uang dalam kehidupan sehari-hari membawa tingkat kebebasan yang lebih besar. Melihat bagaimana Anda tanpa disadari hidup dengan beberapa keyakinan budaya kita dapat lebih membebaskan Anda dari kebiasaan tanpa sadar. Apakah benar-benar lebih baik? Apakah pertumbuhan benar-benar baik?
Yang terakhir adalah yang besar, mengetahui bahwa uang adalah energi hidup Anda mengubah hubungan Anda dengan uang, menyinari semua pemahaman salah Anda. Program ini berjanji untuk membersihkan kabut, kebingungan, mitos, dan pemahaman keliru yang kita miliki dalam hubungan dengan uang. Ini berjanji kita akan merasa damai dengan pilihan kita. Kunci untuk mengubah hubungan kita dengan uang adalah kejelasan total bahwa uang bukanlah semua makna yang kita proyeksikan padanya, juga bukan realitas gelap dari sistem keuangan. Ini adalah sesuatu yang kita pilih untuk tukarkan dengan energi hidup kita. Sementara wawasan, uang adalah energi hidup, datang dalam sekejap, menjalani kebenaran itu adalah perjalanan seumur hidup menuju penemuan. Ini bukan tongkat ajaib yang menghilangkan konsekuensi kesalahan uang masa lalu Anda. Anda masih tumbuh dalam keluarga di mana orang tua Anda bertengkar tentang uang atau menyembunyikan masalah atau menggunakannya seperti wortel atau tongkat. Anda masih datang pada usia di mana uang sulit atau mudah, di mana pukulan keras atau peluang emas membuat perbedaan besar. Anda masih memiliki hutang Anda masih memiliki ketidaksetujuan dengan pasangan Anda. Bahkan setelah Anda mengubah hubungan Anda dengan uang, itu masih akan menuntut sesuatu dari Anda. Ini seperti berlian yang tajam dan banyak sisi, dan kewajiban Anda nyata. Cek bisa membengkok. Produk bisa rusak. Gaji dinegosiasikan. Tagihan dokter jatuh tempo. Hipotek dibayar atau tidak dan nasib Anda berubah. Mengetahui bahwa uang adalah energi hidup tidak mengubah keharusan Anda untuk memperlakukan kewajiban Anda dengan integritas tertinggi. Uang juga seperti air, ia mengalir, dan ketika mengalir, ia memberi makan kehidupan. Kita merasa bahagia ketika uang mengalir ke arah kita, merasa cemas ketika tidak. Kita membeli hadiah cinta dan mencerahkan hari orang lain. Kita mengubah bonus menjadi perjalanan ke Hawaii dengan keluarga dan menciptakan kenangan. Mengetahui bahwa uang adalah energi hidup tidak meratakan respons emosional kita saat uang mengalir melalui kehidupan kita. Meneliti peran uang dalam hidup kita sebenarnya dapat membuat pengalaman kita lebih berwarna. Alih-alih berpikir bahwa membeli mobil baru akan membuat kita bahagia, kita bisa bertanya-tanya apa yang benar-benar membuat kita bahagia, dan apakah kebahagiaan bisa datang dari sehari di pantai daripada 3 tahun pembayaran mobil bulanan. Uang seperti cermin yang memungkinkan kita melihat diri kita sendiri. Perhatikan apa yang terjadi saat Anda menerima cek di surat tagihan. Ketika pasangan Anda berkata, "Sayang, kita harus bicara tentang keuangan kita." Perhatikan bagaimana perasaan Anda saat memberi tip dengan baik. Memberi tip dengan buruk. Saat seseorang melihat Anda memiliki jam tangan mahal. Semakin kita menjelaskan aspek perasaan air dari uang ini, semakin siap kita menghadapi transaksi harian yang sulit. Lebih sedikit cek kosong dan denda keterlambatan. Lebih banyak kendali atas pengeluaran. Kepatuhan yang lebih baik terhadap pajak dan pembayaran tagihan. Semakin jelas perasaan kita, semakin bersih transaksi kita. Uang adalah permainan dan kita harus bermain sesuai aturan. Sukai atau tidak, kita semua berada dalam permainan uang. Dengan mematuhi aturan permainan, kita dapat menjual jasa dan produk kita secara lokal dan global. Kita dapat membeli produk dengan komponen yang ditambang di Afrika dan Venezuela, dirakit di Cina, bermerk di Los Angeles, dikemas di Filipina, dan dijual di Walmart di mana saja. Pembelian kartu kredit kita disesuaikan setiap hari oleh sejumlah komputer yang berputar, dan kita membawa pulang bahan makanan dan membeli tiket konser. Kita hidup dan bergerak dan memiliki keberadaan kita dalam permainan uang ini, dan kita saling memahami melalui bahasa dari transaksi-transaksi ini. Semua orang membutuhkan uang. Semua orang berusaha untuk mendapatkannya. Sedikit dari kita yang bisa hidup sehari penuh tanpa menyentuh sesuatu yang telah disentuh oleh uang. Karena itu, pikiran kita menolak untuk melihat dengan jelas seberapa tergantung dan terbenam kita. Uang mungkin menjadi energi hidup, tetapi kehidupan sehari-hari akan berhenti tanpanya. Mengetahui aspek permainan bersama uang ini, bagaimanapun, memberikan kita cara membuat pilihan yang sadar kapan kita bermain permainan menggunakan uang dan kapan kita bermain permainan menggunakan mata uang lain, seperti cinta, atau keterampilan, atau pengetahuan, atau hasil kerja tangan kita. Kita dapat melihat bagaimana permainan uang juga memengaruhi kita, bagaimana mal dan pusat perbelanjaan dan situs web semuanya dirancang untuk menarik perhatian dan uang kita, memanfaatkan ketidakamanan dan keinginan kita. Menolak konsumerisme menjadi mudah. Apakah baju renang atau mobil itu layak dengan energi hidup saya? Banyak dari asumsi kita tentang uang sebenarnya adalah bagian dari desain permainan. Siapapun yang mati dengan memiliki mainan terbanyak yang menang, adalah bagian dari desain untuk menjaga kita semua tetap dalam sistem dan bermain. Mengupgrade teknologi Anda adalah bagian dari desain permainan. Keusangan yang direncanakan atau dibuat. Fashion adalah bagian dari permainan.
Rumah pemula. Iklan menunjukkan wanita cantik dan pria berotot yang dihiasi dengan produk untuk Anda beli. Dalam skala yang lebih besar, jalan raya antar negara dan katedral adalah bagian dari permainan uang. Sebagian besar dari kita memutuskan untuk mengabaikan yang buruk dan mencoba menggunakan uang untuk kebaikan. Lihat, ini semua bagian dari permainan, kita katakan pada diri kita sendiri, satu-satunya permainan di kota ini. Permainan ini bergantung pada pemain terlibat. Jika pemain kehilangan minat, permainan runtuh yang mengejutkan kita. Kita bergantung pada uang untuk hampir segalanya. Beli sesuatu. Beri makan ekonomi. Semua orang menang jika kita semua bermain. Permainan ini dilengkapi dengan karakter jahat, hantu keuangan pribadi yang membuat kita patuh dan bermain, inflasi, biaya hidup, resesi, dan depresi. Kita didorong untuk mengambil indikator ekonomi secara pribadi. Jika para dewa ekonomi mengumumkan bahwa ekonomi sedang resesi, kita mungkin memutuskan untuk tidak berlibur tahun ini, hanya untuk berjaga-jaga, bahkan jika kita memiliki banyak uang dan pekerjaan yang aman. Jika para dewa ekonomi memberitahu kita bahwa biaya hidup naik, kita secara otomatis merasa lebih miskin, meskipun apa yang sekarang termasuk dalam indeks harga konsumen dulu merupakan barang mewah beberapa dekade yang lalu, sesuatu yang kita semua lakukan tanpa dan tidak pernah terasa kekurangan, seperti ponsel dan mainan teknologi lainnya. Beberapa orang mungkin menyebut aspek desain uang ini sebagai matriks, realitas simulasi yang diciptakan oleh mesin sadar untuk menundukkan populasi manusia dan memanen energi mereka. Dalam film tersebut, Morpheus, seorang pemimpin manusia yang dibebaskan, memberitahu Neo, sang pahlawan, matriks ada di mana-mana. Ini ada di sekeliling kita. Bahkan sekarang, di ruangan ini. Anda bisa melihatnya ketika Anda melihat keluar jendela atau saat Anda menyalakan televisi. Anda bisa merasakannya saat Anda pergi bekerja, saat Anda pergi ke gereja, saat Anda membayar pajak. Ini adalah dunia yang telah ditarik di depan mata Anda untuk membutakan Anda dari kebenaran. Morpheus menawarkan Neo pilihan, yang sekarang terkenal dalam budaya pop, Anda mengambil pil biru, ceritanya berakhir. Anda bangun di tempat tidur Anda dan percaya apapun yang ingin Anda percayai. Anda mengambil pil merah, Anda tinggal di negeri ajaib. Mengetahui bahwa uang adalah energi hidup seperti meminum pil merah. Anda melihat pilihan-pilihan Anda, membuat keputusan, melihat konsekuensinya, dan belajar. Menang bukanlah memiliki mainan terbanyak. Menang adalah memiliki persis apa yang Anda butuhkan dan tidak ada yang berlebihan, serta dapat berhenti bermain game kapanpun Anda mau. Mengetahui bahwa uang adalah energi hidup memungkinkan Anda untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan sumber daya paling berharga Anda, waktu Anda, hidup Anda. Energi hidup Anda. Apa arti uang energi hidup bagi Anda? Pada dasarnya, uang adalah sesuatu yang Anda anggap berharga cukup untuk dengan mudah mengabdikan seperempat waktu-waktu yang diberikan kepada Anda di bumi untuk mendapatkannya, menghabiskannya, khawatir tentangnya, fantasi tentangnya, atau dengan cara lain meresponsnya. Ya, ada banyak konvensi sosial mengenai uang yang layak dipelajari dan diikuti, tetapi pada akhirnya Anda yang menentukan apa arti uang bagi Anda. Ini adalah energi hidup Anda. Anda membayar uang dengan waktu Anda. Anda memilih bagaimana menghabiskannya. Definisi uang ini memberikan informasi yang signifikan. Energi hidup kita lebih nyata dalam pengalaman aktual kita daripada uang. Sementara uang tidak memiliki realitas intrinsik, energi hidup kita memiliki, setidaknya bagi kita. Ini nyata, dan itu terbatas. Energi hidup adalah semua yang kita miliki. Itu berharga karena terbatas dan tidak dapat dipulihkan, dan karena pilihan kita tentang bagaimana kita menggunakannya mengekspresikan arti dan tujuan waktu kita di sini, di bumi. Figur 21. Usia dan rata-rata sisa harapan hidup. Jika Anda berusia 40 tahun, Anda dapat mengharapkan memiliki sekitar 356.500 jam, 40,7 tahun, energi hidup sebelum Anda meninggal. Lihat gambar 21 untuk harapan hidup pada berbagai usia. Dengan asumsi sekitar setengah waktu Anda dihabiskan untuk pemeliharaan tubuh yang diperlukan, tidur, makan, buang air, mencuci, dan berolahraga, Anda memiliki 178.000 jam energi hidup yang tersisa untuk penggunaan diskresioner seperti hubungan Anda dengan diri sendiri, hubungan Anda dengan orang lain, ekspresi kreatif Anda, kontribusi Anda untuk komunitas Anda, kontribusi Anda untuk dunia, mencapai kedamaian batin dan memegang pekerjaan. Sekarang, setelah Anda tahu bahwa uang adalah sesuatu yang Anda tukar dengan energi hidup, Anda memiliki kesempatan untuk menetapkan prioritas baru untuk penggunaan komoditas berharga itu. Pada akhirnya,
apakah ada sesuatu yang lebih vital bagi Anda daripada energi hidup Anda? Pandangan awal tentang kemandirian keuangan. Seperti yang kita katakan dalam pengantar, salah satu tujuan buku ini adalah meningkatkan kemandirian keuangan Anda. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda akan bergerak tak terelakkan menuju keintegritasan keuangan dan kecerdasan keuangan dan suatu hari nanti, kami harap sebelum Anda meninggal, mencapai kemandirian keuangan. Namun, dalam menunjukkan kepada Anda bagaimana hal ini mungkin terjadi, kita harus pertama-tama menunjukkan kepada Anda apa yang bukan kemandirian keuangan. Mari kita mulai dengan menjelajahi gambaran apa yang muncul dalam pikiran Anda ketika mendengar frase, kemandirian keuangan. Mencari keuntungan besar. Mewarisi kekayaan? Memenangkan lotre? Liburan, pulau tropis, perjalanan keliling dunia? Perhiasan, Porsche, pakaian desainer. Sebagian besar dari kita menggambarkan kemandirian keuangan sebagai fantasi yang tidak tercapai dari kekayaan yang tak terbatas. Ini adalah kemandirian keuangan pada tingkat materi. Meskipun hanya memerlukan kita menjadi kaya, ada catatan, apa itu kaya? Kaya hanya ada dalam perbandingan dengan sesuatu atau seseorang yang lain. Kaya adalah jauh lebih banyak dari yang saya miliki sekarang. Kaya adalah jauh lebih banyak dari yang dimiliki kebanyakan orang lain. Tetapi kita tahu kekeliruan dari mitos lebih banyak. Lebih banyak seperti oasis yang tidak dapat dicapai. Kita tidak pernah bisa mencapainya karena itu tidak nyata. John Stuart Mill pernah mengatakan, manusia tidak ingin menjadi kaya, hanya ingin menjadi lebih kaya dari orang lain. Dengan kata lain, segera setelah menjadi kaya tersedia untuk kita, itu tidak akan lagi dianggap sebagai kaya. Hanya saat kita bertanggung jawab pribadi terhadap hubungan kita dengan uang, definisi pertama dari kemandirian keuangan yang sejati muncul. Definisi kita tentang kemandirian keuangan menembus simpul Gordius tidak tahu apa itu kaya. Kemandirian keuangan tidak ada hubungannya dengan kaya. Ini adalah pengalaman memiliki cukup, dan lebih dari cukup. Cukup, seperti yang akan Anda ingat, ditemukan di puncak kurva pemenuhan. Ini dapat diukur, dan Anda akan menentukannya sendiri saat Anda bekerja dengan langkah-langkah program ini. Pandangan lama tentang kemandirian keuangan sebagai menjadi kaya selamanya tidak dapat dicapai. Cukup dapat dicapai. Cukup bagi Anda mungkin berbeda dari cukup bagi tetangga Anda, tetapi itu akan menjadi angka yang nyata bagi Anda dan dapat dicapai. Kebebasan keuangan dan psikologis. Langkah pertama Anda menuju pengalaman memiliki cukup, dan lebih dari cukup, adalah membebaskan pikiran Anda dari sikap-sikap sebelumnya terhadap uang. Sampai Anda melakukannya, tidak ada jumlah uang yang akan membebaskan Anda. Begitu Anda melakukannya, Anda bebas dari asumsi-asumsi tidak sadar tentang uang, dan bebas dari rasa bersalah, kebencian, iri, frustrasi, dan keputusasaan yang mungkin Anda rasakan tentang masalah uang. Anda mungkin memiliki perasaan-perasaan ini, tetapi Anda memiliki mereka seperti Anda memiliki sebuah pakaian, Anda dapat mencobanya, tetapi Anda bebas kapanpun untuk melepaskannya. Anda tidak lagi terikat oleh pesan-pesan orang tua dan sosial yang Anda terima sebagai seorang anak, pesan tentang bagaimana kita seharusnya berhubungan dengan uang agar sukses, dihormati, bermoral, aman, dan bahagia. Anda bebas dari kebingungan yang Anda miliki tentang uang. Anda tidak lagi merasa tertekan oleh para profesional keuangan yang Anda sewa untuk melakukan pajak atau menginvestasikan uang Anda. Anda tidak pernah membeli hal-hal yang tidak Anda inginkan atau butuhkan, dan Anda kebal terhadap daya tarik pusat perbelanjaan, pasar, dan media. Keberuntungan emosional Anda tidak lagi terikat pada keberuntungan ekonomi Anda, suasana hati Anda tidak naik turun dengan indeks Dow Jones. Piringan yang patah di pikiran Anda berhenti berputar, yang menghitung jam sampai waktu berhenti. Hari sampai hari gajian, gaji sampai Anda memiliki uang muka untuk sepeda motor, biaya untuk proyek perbaikan rumah berikutnya, dan tahun sampai pensiun. Keheningan, pada awalnya, menggelegar. Hari bahkan minggu bisa berlalu tanpa Anda memikirkan uang, tanpa Anda secara mental meraih dompet Anda untuk mengatasi tantangan dan peluang hidup. Ketika Anda secara finansial mandiri, cara uang berfungsi dalam hidup Anda ditentukan oleh Anda, bukan oleh keadaan Anda. Dengan cara ini, uang bukanlah sesuatu yang terjadi pada Anda, melainkan sesuatu yang Anda masukkan ke dalam hidup Anda dengan cara yang bermakna. Dari sudut pandang ini, drama normal, 9 hingga 5 hingga Anda berusia 65, tentang mencari nafkah, maju, menjadi kaya dan terkenal, semua cincin tembaga ini yang secara otomatis kita raih, dapat dilihat sebagai satu seri pilihan di antara banyak pilihan. Kemandirian keuangan adalah kebebasan dari kabut, ketakutan, dan fanatisme yang dirasakan begitu banyak dari kita tentang uang. Jika ini terdengar seperti ketenangan pikiran, itu memang demikian. Kesejahteraan fiskal. Dan jika ini terdengar sama tidak tercapainya seperti menjadi kaya, itu tidak benar.
Ini telah menjadi pengalaman puluhan ribu orang yang telah mengikuti pendekatan terhadap uang yang dijelaskan dalam buku ini, yang telah melakukan langkah-langkah praktis yang disarankan. Langkah 2, hadir di saat ini, mengikuti jejak energi hidup Anda. Bagaimana kebenaran besar ini, uang energi hidup, muncul dalam hidup Anda? Ketika Anda mengira uang hanya sekadar sesuatu yang harus ditangani, atau bahwa itu adalah keamanan, kekuatan, atau alat setan, atau hadiah besar dalam hidup Anda bisa merasionalkan perilaku Anda dalam istilah seharusnya dan sepatutnya. Tetapi sekarang Anda tahu bahwa uang energi hidup Anda, dan Anda memiliki minat yang meningkat untuk mengetahui seberapa banyak materi itu sebenarnya yang melalui tangan Anda. Langkah 2 dalam perjalanan menuju kebebasan finansial adalah tempat di mana Anda memuaskan rasa ingin tahu ini. Ada 2 bagian dalam langkah 2. Tentukan biaya sebenarnya dalam waktu dan uang yang diperlukan untuk menjaga pekerjaan Anda, dan hitung upah per jam Anda yang sebenarnya. Catat setiap sen yang masuk atau keluar dari hidup Anda. Berapa banyak energi hidup Anda ditukarkan? Kita telah menetapkan bahwa uang hanyalah sesuatu yang Anda tukarkan dengan energi hidup. Sekarang mari kita lihat berapa banyak energi hidup, dalam jam, yang saat ini Anda tukarkan dengan seberapa banyak uang, dalam dolar. Dengan kata lain, berapa banyak uang yang Anda hasilkan untuk jumlah waktu yang Anda kerjakan? Sebagian besar orang melihat rasio energi hidup terhadap penghasilan ini dengan cara yang tidak realistis dan tidak memadai. Saya menghasilkan $1.000 seminggu, saya bekerja 40 jam seminggu, jadi saya menukar 1 jam energi hidup saya dengan $25. Kemungkinan besar tidak sesederhana itu. Pikirkan semua cara di mana Anda menggunakan energi hidup Anda yang langsung terkait dengan pekerjaan yang menghasilkan uang. Pikirkan semua pengeluaran uang yang secara langsung terkait dengan pekerjaan tersebut. Dengan kata lain, jika Anda tidak memerlukan pekerjaan yang menghasilkan uang itu, pengeluaran waktu dan uang apa yang akan hilang dari hidup Anda? Bersiaplah untuk terkejut. Beberapa orang meresentir pekerjaan mereka, jam-jam pekerjaan yang membosankan, kebosanan, politik kantor, waktu yang terbuang dari apa yang sebenarnya mereka ingin lakukan, konflik kepribadian dengan bos atau rekan kerja. Merasa tidak berdaya, mereka malah melakukan terapi retail. Bersiaplah untuk menemukan seberapa banyak uang yang Anda habiskan dengan "saya benci pekerjaan saya" sebagai alasan mendasar. Bersiaplah juga untuk menemukan seberapa banyak uang yang Anda habiskan untuk alternatif mahal dalam memasak, membersihkan, perbaikan, dan hal-hal lain yang akan Anda lakukan sendiri jika Anda tidak perlu bekerja. Bersiaplah untuk menemukan banyaknya biaya ambisi, semua hal yang harus Anda miliki agar terus naik dalam peringkat. Mobil yang tepat. Pakaian yang tepat. Rumah yang tepat di lingkungan yang tepat di kota yang tepat. Sekolah swasta yang tepat untuk anak-anak Anda. Dengan menggunakan diskusi berikut sebagai stimulus, temukan sendiri pertukaran nyata dalam waktu dan energi yang terkait dengan menjalani pekerjaan 9 hingga 5 Anda. Tidak semua kategori mungkin berlaku untuk Anda, dan Anda mungkin memikirkan hal-hal lain yang relevan bagi Anda yang tidak disebutkan di sini. Bagi pekerja lepas, hal ini mungkin menjadi lebih rumit, tetapi nilainya akan lebih besar. Anda akan mengevaluasi setiap proyek dengan analisis yang sama. Anda mungkin terkejut menemukan bahwa Anda meremehkan beberapa pekerjaan dan menilai terlalu tinggi pekerjaan lainnya. Pada contoh-contoh berikut, kita akan memberikan nilai numerik sembarangan untuk pertukaran waktu dan uang ini hanya untuk menghasilkan tabulasi hipotetis. Pada akhir diskusi, kita akan menyusun tabulasi ini dan menciptakan nilai tukar aktual antara energi hidup dan uang. Ketika Anda melakukan perhitungan Anda sendiri, Anda akan menggunakan angka-angka aktual Anda dan menentukan upah per jam pribadi Anda sendiri. Berpergian. Perjalanan ke dan dari tempat kerja mengakibatkan pengeluaran waktu atau uang, atau keduanya, baik Anda mengendarai mobil pribadi, menggunakan taksi, berbagi perjalanan, bersepeda, berjalan kaki, atau menggunakan transportasi umum. Untuk keperluan kita di sini, mari kita asumsikan Anda berkomuter dengan mobil. Jangan lupa untuk memasukkan biaya parkir dan tol jembatan atau tol jalan tol, serta biaya perawatan mobil Anda. Katakanlah Anda berkomuter selama 1,5 jam sehari atau 7,5 jam seminggu dengan biaya, untuk bahan bakar dan perawatan, sebesar $100 seminggu. Jika Anda menggunakan transportasi massal, angka Anda akan sedikit berbeda. 7,5 jam minggu, 100 minggu. Kostumisasi. Apakah pakaian yang Anda kenakan saat bekerja sama dengan yang Anda kenakan saat libur atau berlibur? Atau apakah Anda membutuhkan lemari pakaian khusus untuk berpakaian sesuai dengan pekerjaan Anda? Ini mencakup tidak hanya kostum-kostum yang jelas seperti seragam perawat, sepatu bot baja pekerja konstruksi, dan celemek koki,
tetapi juga setelan jas yang disesuaikan dan sepatu hak tinggi, dasi, dan pantyhose yang menjadi norma di kantor. Lihatlah pakaian-pakaian itu. Apakah Anda akan mengenakan tali gantung di sekitar leher atau berjalan dengan sepatu hak 3 inci setiap hari jika itu tidak diharapkan untuk pekerjaan tersebut? Pertimbangkan juga waktu dan uang yang dihabiskan untuk perawatan pribadi, mulai dari aftershave hingga kosmetik eksotis. Hitung semua kegiatan kostum Anda, mulai dari berbelanja hingga mengenakan maskara, bercukur, dan mengikat dasi. Katakanlah Anda menghabiskan 1,5 jam seminggu untuk ini dengan biaya rata-rata $25 seminggu, yaitu pengeluaran pakaian tahunan dibagi dengan 52 minggu, ditambah biaya kosmetik. 1,5 jam minggu, 25 minggu. Makanan. Biaya tambahan, baik dalam bentuk waktu maupun uang, untuk makanan yang dipengaruhi oleh pekerjaan Anda dapat bermacam-macam, misalnya, uang untuk kopi pagi dan sore, waktu yang dihabiskan dalam antrian di kafetaria karyawan, dan makanan yang dipesan atau dimakan di luar karena Anda terlalu lelah atau sibuk untuk memasak makan malam. Katakanlah Anda menghabiskan total 5 jam seminggu makan siang di luar atau berhenti untuk minum kopi pagi. Makan siang Anda di deli setempat biayanya sekitar $30 lebih banyak per minggu dibandingkan jika Anda membuat makan siang di rumah, dan istirahat latte yang Anda nikmati sebagai hadiah untuk bekerja mencapai $20 per minggu. Total yang dihabiskan, $50. 5 jam minggu, 50 minggu. Dekompresi harian. Apakah Anda pulang dari pekerjaan dengan semangat dan penuh kehidupan, dengan sukacita melibatkan diri dalam proyek-proyek pribadi atau planet atau dalam berbagi intim dengan keluarga atau orang yang Anda cintai? Ataukah Anda lelah dan kosong, dengan malas merangkak ke kursi empuk di depan televisi atau layar komputer, bir atau martini di tangan, karena hari ini begitu melelahkan? Jika dibutuhkan waktu untuk Anda dekompres dari tekanan pekerjaan, waktu itu merupakan pengeluaran terkait pekerjaan. Sertakan dalam perhitungan ini waktu yang Anda habiskan mengeluh tentang pekerjaan dan rekan kerja Anda kepada siapapun yang mau mendengarkan. Sebuah perkiraan kasar mungkin menempatkannya pada 5 jam seminggu dan biaya $30 seminggu untuk zat rekreasi. 5 jam minggu, 30 minggu. Hiburan pengekspresian. Perhatikan frase umum, hiburan pengekspresian. Melarikan diri dari apa? Apa penjara atau keadaan pembatas yang harus Anda lari? Jika pengalaman hidup Anda selalu memuaskan dan menarik, dari apa Anda akan melarikan diri? Apakah Anda akan mengabdikan begitu banyak jam untuk waktu layar? Lihatlah skenario seperti, ini minggu yang begitu berat di tempat kerja. Mari kita menghabiskan malam di kota untuk menghilangkannya, atau, mari kita menjauh dari semuanya akhir pekan ini dan pergi ke Vegas. Apakah ini perlu? Apa biaya dalam energi hidup dan uang? Berapa banyak dari hiburan akhir pekan Anda yang Anda anggap sebagai hadiah setimpal karena bertahan di pekerjaan yang membosankan? Tentu saja, konsumsi seni yang lezat bisa mengusik dengan indah, menginspirasi secara luar biasa, dan memberi nutrisi yang mendalam. Energi hidup yang dihabiskan di sini membuat hidup layak dan oleh karena itu pantas setiap detiknya. Pengekspresian dalam seni ini bukanlah tentang pelarian. Ini tentang pencerahan, dan sebagai sesuatu yang demikian, ini bukanlah pengeluaran terkait pekerjaan. Mari berikan waktu hiburan pengekspresian ini 5 jam dan biaya $40 seminggu. 5 jam minggu, 40 minggu. Liburan. Waktu di alam dan perjalanan ke budaya dan tempat lain bisa menjadi, seperti seni, pengalaman terbaik dalam hidup Anda. Tetapi jika berlibur, lebih seperti waktu istirahat di sudut untuk pulih sehingga Anda dapat kembali ke pertempuran, maka itu merupakan pengeluaran terkait pekerjaan. Sebagai contoh, jika Anda terlalu lelah bahkan untuk merencanakan perjalanan khusus dan memutuskan untuk hanya membawa seluruh keluarga ke sebuah resort di Bahama, di mana Anda roboh di kursi berjemur daripada di La-Z-Boy di rumah, ini mungkin merupakan pengeluaran terkait pekerjaan. Namun, jika Anda menjual segala sesuatu dari unit penyimpanan Anda untuk menjadi relawan selama seminggu dengan tim penelitian di Bahama yang mengukur kesehatan terumbu karang, itu mungkin dianggap sebagai terjun ke dalam kehidupan, secara harfiah. Hanya Anda yang tahu mana yang mana. Apalagi, bagaimana dengan rumah liburan, kapal, atau kendaraan rekreasi yang Anda gunakan hanya beberapa minggu setiap tahun hanya untuk pergi? Gabungkan semua ini, bagi dengan 52, dan Anda mungkin memiliki 5 jam dan $30 seminggu untuk menjauh dari rutinitas sehari-hari. 5 jam minggu, 30 minggu. Penyakit terkait pekerjaan. Berapa persentase penyakit yang terkait dengan pekerjaan, disebabkan oleh stres, kondisi kerja fisik, keinginan untuk memiliki alasan, sarek, untuk mengambil cuti dari pekerjaan, atau oleh konflik dengan pengusaha atau rekan kerja?
Greater Good Science Center, sebuah organisasi yang mempromosikan praktik berbasis ilmu pengetahuan untuk kehidupan yang bermakna, mengumpulkan penelitian tentang kesehatan dan kebahagiaan. Mereka menemukan bukti bahwa kebahagiaan meningkatkan kesehatan jantung, memperkuat sistem kekebalan tubuh, melawan stres, mengurangi rasa sakit, mengurangi penyakit kronis, dan memperpanjang hidup kita. Dalam pengalaman kami selama bertahun-tahun, kami melihat jauh lebih sedikit penyakit dan absensi yang disebabkan oleh penyakit pada relawan dibandingkan dengan karyawan berbayar. Secara sederhana, orang yang bahagia dan puas lebih sehat. Untuk kategori ini, sensasi inner, yang lebih subjektif adalah satu-satunya cara untuk mengevaluasi persentase berapa banyak biaya medis, waktu dan uang yang dapat diatributkan pada pekerjaan Anda. Mari kita perkirakan 25 minggu untuk biaya pribadi, biaya partisipasi, obat-obatan, untuk semua biaya penyakit terkait pekerjaan dan tambahkan 50 jam per tahun untuk kunjungan ke dokter, pergi ke apotek, dan bersin di bawah selimut. 1 jam minggu, 25 minggu. Biaya lain terkait pekerjaan. Periksalah neraca keuangan Anda untuk aset dan kewajiban, langkah 1. Adakah barang yang terdaftar di sana yang tidak akan Anda beli jika tidak secara langsung terkait dengan pekerjaan Anda? Perhatikan apa yang Anda bayar kepada bantuan, apakah Anda memerlukan pembantu rumah, tukang kebun, tukang ledeng, atau pengasuh jika Anda tidak memiliki pekerjaan? Biaya penitipan anak untuk orang tua tunggal atau keluarga dengan 2 penghasilan dapat mengurangi sebagian besar gaji Anda dan mungkin tidak perlu jika Anda tidak memiliki pekerjaan. Buat log waktu untuk minggu biasa. Berapa banyak jam yang dihabiskan secara ketat terkait pekerjaan? Hal-hal seperti melihat-lihat iklan pekerjaan online atau menghadiri acara sosial untuk berjejaring bisnis. Apakah jam-jam mengeluarkan frustrasi Anda tentang pekerjaan kepada pasangan Anda merupakan kegiatan terkait pekerjaan? Saat Anda melanjutkan melalui langkah-langkah lain dalam program ini, buat catatan khusus tentang biaya terkait pekerjaan yang tersembunyi. Jangan mengabaikan biaya peningkatan pekerjaan, seperti program pendidikan, buku, alat, dan konferensi. Ingatlah, situasi Anda unik, tetapi ide dasarnya akan berlaku. Temukan kategori waktu dan biaya terkait pekerjaan Anda sendiri. Upah per jam Anda yang sebenarnya. Sekarang kumpulkan angka-angka ini dan buatlah tabel, tambahkan perkiraan jam tambahan terkait pekerjaan ke jam kerja normal Anda dan kurangkan biaya terkait pekerjaan dari gaji biasa Anda. Pada item-item yang bersifat jangka panjang seperti liburan atau penyakit, hanya prorata selama 50 minggu, 1 tahun dikurangi 2 minggu untuk liburan Anda, dengan asumsi Anda memiliki pekerjaan yang memberi Anda liburan sama sekali. Sebuah liburan senilai $1,500 yang tidak Anda ambil jika Anda menikmati pekerjaan Anda akan dihitung sebagai $1,500 dibagi 50 minggu sama dengan $30 seminggu, dan seterusnya. Entry khusus akan menjadi perkiraan, tentu saja, tetapi dengan tekun Anda dapat menghasilkan angka yang cukup akurat. Gambar 2.2 mengilustrasikan proses perhitungan upah per jam sebenarnya Anda, serta angka korelatif, jumlah jam atau menit hidup Anda yang mewakili setiap dolar yang Anda habiskan. Ingatlah, angka-angka di sini bersifat sewenang-wenang. Angka Anda mungkin akan jauh berbeda dari ini, seperti juga kategori Anda. Catatan, jika Anda menerima manfaat dari tempat kerja Anda, seperti asuransi kesehatan dan investasi pensiun yang sejalan, dengan senang hati tambahkan ke upah per jam nominal Anda, tetapi karena tidak semua orang melakukannya, kami tidak menyertakannya dalam perhitungan ini. Gambar 2.2. Energi hidup versus pendapatan, berapa upah per jam sebenarnya Anda? Inti dari semua ini, gambar 2.2 dengan jelas menunjukkan bahwa sebenarnya Anda menjual 1 jam energi hidup Anda seharga $10, bukan $25 yang terlihat. Upah per jam sebenarnya Anda adalah $10, sebelum pajak, bahkan. Pertanyaan yang baik untuk diajukan pada saat ini adalah, apakah Anda bersedia menerima pekerjaan yang membayar upah per jam ini? Anda seharusnya melakukan perhitungan ini setiap kali Anda mengganti pekerjaan Anda, atau mengubah kebiasaan terkait pekerjaan Anda. Angka korelatifnya juga menarik. Dalam contoh ini, setiap dolar yang Anda habiskan mewakili 6 menit dari hidup Anda. Pikirkan angka itu saat Anda mengeluarkan uang untuk sesuatu yang lain seharga $20. Tanyakan pada diri sendiri, apakah barang ini bernilai 120 menit energi hidup saya? Apakah itu sepadan dengan 2 jam duduk di kemacetan, berkendara ke tempat kerja, atau mencari klien di masa depan? Perhatikan bahwa perhitungan kami telah mengabaikan hal-hal yang tidak terlihat seperti waktu yang dihabiskan untuk merencanakan strategi untuk naik jabatan dalam perusahaan, waktu yang digunakan untuk menangani penurunan kualitas kehidupan keluarga akibat tuntutan pekerjaan, dan waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga gaya hidup sesuai dengan pekerjaan.
Biaya dari sebuah pekerjaan merambat dalam kehidupan Anda dengan berbagai cara yang tak terhitung. Ketika Mark Haji melakukan bagian pertama dari langkah 2, hidupnya berubah total. Dia telah bekerja sebagai manajer proyek di industri konstruksi selama 10 tahun. Saya tidak bahagia dengan pekerjaan saya, tulisnya, tapi pendapatan sama dengan pengeluaran, jadi saya melanjutkannya dengan sikap, nah, begitulah kehidupan di kota besar. Kemudian Mark melakukan langkah 2 dan menghitung upah per jam sebenarnya. Setelah saya menganalisis pola pengeluaran kami, menjadi jelas bahwa hampir separuh dari apa yang saya hasilkan dihabiskan untuk pekerjaan, yaitu, dihabiskan untuk bensin, oli, perbaikan, makan siang, sedikit di sini, sedikit di sana, dan sebagian besar tidak bisa dikembalikan. Singkatnya, saya bisa tinggal di rumah, bekerja paruh waktu di tempat saya tinggal, dan sebenarnya menghemat uang dengan menghasilkan separuh dari apa yang saya hasilkan sebelumnya. Pada saat itu, ketika dia menyadari bahwa dia bisa melepaskan pekerjaan ini dan mengejar keinginan dan tujuannya yang sebenarnya, semuanya berubah. Urusan di kehidupan keuangannya yang telah ditunda selama bertahun-tahun ditangani, mulai dari melunasi kartu kredit hingga menghilangkan makan siang di restoran hingga melakukan diskusi keuangan yang lama tertunda dengan istrinya tanpa pertengkaran lama. Saat dia menyusun ulang dunia keuangannya, dia dan istrinya menyadari bahwa mereka bisa hidup dengan baik dari gaji istrinya dari pekerjaan yang dia cintai, mengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus, dan dia bisa kembali ke sekolah untuk melatih diri untuk karir yang selalu diinginkannya sebagai konselor dan terapis. Kami sebenarnya merasa lebih sedikit stres karena kami fokus pada penyembuhan hubungan kami yang gila dengan uang, bukan hanya fokus pada uang. Mengapa melakukan langkah ini? Mengapa latihan ini penting untuk hubungan yang berubah dengan uang? Latihan ini menempatkan pekerjaan yang dibayar dengan perspektif yang nyata dan menunjukkan seberapa banyak sebenarnya Anda dibayar, yang merupakan inti dari semuanya. Ini memungkinkan Anda menilai pekerjaan saat ini dan masa depan secara realistis, dari segi pendapatan yang sebenarnya. Berguna untuk menerapkan informasi yang dikumpulkan dalam langkah ini ke pekerjaan yang diinginkan, pekerjaan yang memerlukan perjalanan lebih jauh atau memiliki harapan kostumisasi yang lebih tinggi mungkin kurang menguntungkan secara nyata dibandingkan dengan pekerjaan yang memiliki gaji lebih rendah. Bandingkan tawaran pekerjaan dari perspektif sejati seberapa banyak Anda sebenarnya menjual energi hidup Anda. Mengetahui dasar keuangan untuk pekerjaan Anda akan membantu menjelaskan lebih lanjut motif Anda untuk bekerja dan memilih satu pekerjaan daripada yang lain. Kisah Mark Haji bukanlah sebuah anomali. Banyak sekali orang yang menghabiskan seluruh pendapatan mereka, bahkan lebih, untuk menjaga pekerjaan mereka, dan menganggap diri mereka beruntung. Seorang individu yang berfokus pada keuangan independen mengatakan bahwa dengan melakukan langkah ini, kesadarannya terhadap biaya-biaya yang tidak perlu terkait pekerjaan meningkat sedemikian rupa sehingga penghasilan bersihnya per jam menjadi 2 kali lipat. Begitu dia menyadari berapa banyak pengeluarannya yang disebabkan oleh pekerjaannya, dia dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan banyak dari mereka. Sebagai contoh, dia mulai membawa bekal sendiri daripada memesan makan siang di Delhi, beralih dari berkendara menjadi menggunakan transportasi umum, menggandakan manfaat pilihan ini dengan menggunakan waktu untuk dekompresi dalam perjalanan pulang, mengevaluasi kembali kebutuhan sebenarnya untuk begitu banyak perubahan pakaian bergaya, dan bahkan mulai berolahraga dengan berjalan setiap hari bersama istrinya, meningkatkan hubungan mereka serta kesehatan mereka. Orang lain menggunakan hasil dari langkah ini sebagai kriteria untuk menerima atau menolak pekerjaan. Ketika dia bisa mengetahui dengan jelas berapa upah per jam yang akan dia dapatkan, dia bisa melihat dengan sangat jelas apakah pekerjaan tersebut layak baginya. Memang, ada beberapa pekerjaan yang mungkin sebelumnya dia lamar, tetapi sekarang tidak dia pertimbangkan sama sekali. Tidak ada rasa malu, tidak ada salahkan. Dan ingatlah, ini adalah tempat di mana perasaan Anda tentang pekerjaan, identitas akan muncul dengan paling kuat. Kesadaran diri yang penuh kasih adalah kunci. Perhatikan setiap perasaan saat itu muncul, tanpa mengkritiknya, dan tanpa mengkritik pekerjaan Anda, bos Anda, diri Anda sendiri, atau buku ini. Jadi apa jika Anda telah membayar untuk bekerja? Jadi apa jika Anda telah menghabiskan setiap gaji untuk membelikan diri Anda sebagai penghargaan, karena berhasil bertahan hidup 1 minggu lagi? Jadi apa jika Anda telah menjalani gaya hidup cepat dengan gaji $10 per jam? Semua itu sudah berlalu. Itu adalah apa yang Anda pikirkan perlu Anda lakukan sebelum Anda tahu bahwa uang energi hidup Anda. Daftar cek, energi hidup versus gaji. B. Pantau setiap sen yang masuk atau keluar dari hidup Anda. Sejauh ini, kita sudah menetapkan bahwa uang setara dengan energi kehidupan, dan kita telah belajar menghitung berapa banyak jam energi kehidupan yang kita tukarkan untuk setiap dolar.
Sekarang kita perlu menyadari pergerakan bentuk energi kehidupan itu, yang disebut uang. Setiap saat dalam hidup kita perlu memantau pendapatan dan pengeluaran kita setiap hari. Bagian kedua dari langkah 2 ini sederhana, tetapi tidak selalu mudah. Mulai sekarang, pantaulah setiap sen yang masuk atau keluar dari hidup Anda. Banyak orang dengan sengaja menjaga jarak terkait dengan uang. Mitos mereka menempatkan uang dan cinta kebenaran kecantikan spiritualitas dalam 2 kotak terpisah. Banyak orang bersedia memperlihatkan segalanya kepada kekasih, tetapi tidak pernah memperlihatkan gajinya kepada orang yang sama. Banyak keluarga semakin terjerat utang karena terasa tidak mencintai jika mengingatkan satu sama lain tentang pengeluaran yang tidak disadari. Kelompok layanan masyarakat kelelahan karena enggan meminta uang untuk membayar setidaknya satu orang yang mengelola tugas-tugas sehari-hari menjalankan sebuah organisasi. Teman-teman tidak pernah mendapatkan kembali uang atau barang yang mereka pinjamkan kepada orang lain karena mencatatnya terasa kurang baik dan bersikeras untuk membayar kembali terasa lebih buruk. Hal ini sering terjadi antara orang tua dan anak-anak. Melacak uang dengan cara tertentu tampaknya mengecilkan nilai transaksi yang seharusnya hanya didasarkan pada cinta. Semua situasi ini berasal dari pemikiran akar yang sama, uang adalah uang dan cinta adalah cinta, dan keduanya tidak akan pernah bertemu. Perhatikan sikap Anda sendiri. Apakah Anda memaafkan ketidaksadaran keuangan dengan cita-cita filosofis atau spiritual yang mulia? Sebuah disiplin spiritual. Agama-agama, baik yang kuno maupun modern, semuanya memiliki teknik-teknik untuk melatih pikiran agar berada di sini dan sekarang, di saat ini. Praktik-praktik ini memiliki berbagai bentuk dan mencakup teknik-teknik yang tampaknya beragam seperti mengamati napas saat masuk dan keluar, mengulang sebuah frase berulang kali untuk memusatkan pikiran yang sedang mengembara, berkonsentrasi pada objek tanpa menghibur kenangan masa lalu atau fantasi masa depan tentangnya, hanya bersama objek tersebut saat ini. Berlatih berbagai seni bela diri, seperti Aikido atau Karate, mengembangkan saksi, inner untuk hanya mengamati apa yang sedang Anda lakukan saat ini. Kepada daftar ini, kami menambahkan disiplin lain yang dirancang untuk mempertajam kesadaran, yang tak tergantikan dalam program keuangan dan mungkin lebih mudah diterima oleh mentalitas barat yang berlandaskan materialisme daripada beberapa praktik yang lebih esoteris. Alih-alih mengamati napas Anda, amati uang Anda. Praktik ini sederhana, pantaulah setiap sen yang masuk atau keluar dari hidup Anda. Aturan untuk alat transformasi teknologi ini yang sangat berkembang adalah, pantaulah setiap sen yang masuk atau keluar dari hidup Anda. Metodologi untuk keajaiban metafisika moneter ini adalah, pantaulah setiap sen yang masuk atau keluar dari hidup Anda. Tidak ada spesifikasi tentang bagaimana cara melacak setiap sen yang masuk atau keluar dari hidup Anda. Tidak ada buku catatan resmi yang harus dibeli, hanya 49,95 dengan indeks, grafik referensi cepat, dan kalkulator surya. Bagi banyak orang, buku memo berukuran saku adalah teman yang sempurna untuk mencatat setiap sen yang masuk atau keluar dari hidup mereka, beserta kesempatan masuk atau keluarnya. Orang lain, yang lebih mencintai waktu daripada uang, mencatat pengeluaran dan pendapatan mereka di bagian khusus buku janji mereka. Dan beberapa orang melacak uang mereka, bersama dengan janji, tugas, alamat, dan lain-lain, di ponsel dan komputer mereka, menghubungkan rekening bank mereka dengan alat online dan hanya menggunakan kartu debit, atau kartu kredit yang dibayar bulanan, sehingga mereka memiliki catatan yang selalu terupdate secara harfiah di tangan. Komputer dan smartphone membuat ini semakin mudah, tetapi tidak ada cara yang benar untuk melakukannya, apapun yang terbaik untuk Anda adalah metode terbaik. Beberapa orang mengalami kesulitan di sini. Mereka tidak ingin melacak uang mereka. Terlalu sulit. Terlalu detail. Terlalu banyak waktu. Terlalu menantang. Setiap sen? Bagaimana dengan setiap dolar? Atau setiap 10? Atau agak lebih atau kurang? Caroline Haji adalah pelacak alamiah, tetapi suaminya tidak. Dia mengatakan bahwa penekanan pada setiap sen tidak membantu. Sebagian besar orang tidak ingin hidup seperti itu. Beberapa tahun yang lalu, katanya, sebagai bagian dari metode saya untuk membuatnya ikut melacak, saya menyederhanakan pelacakan kami agar lebih cocok baginya dan itu berhasil. Kami menggunakan angka bulat. Kami melacak uang tunai sebaik mungkin tetapi tidak menjadikannya sesuatu yang terlalu khusus. Kami memperbolehkan jumlah uang tunai yang tidak tercatat sebanyak mungkin dan menambahkan kategori untuk itu. Kadang-kadang hampir tidak ada, kadang-kadang setelah bulan yang rumit mungkin ada hingga $200, yang dulu membuat saya gila, tetapi sekarang tidak lagi. Inilah alasannya, menariknya, suami saya mulai memperhatikan angka itu dan benar-benar berusaha menurunkannya menjadi jumlah yang remeh atau setidaknya wajar.
Melihat angka besar di sana telah memperhatikannya untuk lebih sadar akan pengeluarannya, jauh lebih efektif daripada semua pembicaraan, argumen, membaca tentang keuangan, dan sebagainya yang pernah dilakukan. Saya senang. Michael memimpin kelompok kesederhanaan sukarela selama bertahun-tahun dan mendorong semua orang untuk melakukan langkah-langkah dengan penuh tekun, seperti yang dilakukan dia dan istrinya, dengan hasil yang mengagumkan. Dia adalah penganut ketat, setiap sen. Namun, ketika dia dan istrinya pindah ke rumah yang membutuhkan perbaikan di komunitas baru, Mike akhirnya memahami perasaan anggotanya yang merasa terlalu terbebani dengan langkah 2. Dia memutuskan untuk menjadi kontraktor dan pembangun sendiri. Jumlah transaksi keuangannya meningkat, begitu juga waktu yang dihabiskannya setiap hari untuk membuka kembali struk dan mencatat pengeluaran. Dia memutuskan untuk puas menggunakan kartu debit dan membiarkan banknya mengirimkan data ke program keuangannya, menyederhanakan hidupnya dengan cara ini sampai pengeluarannya stabil. Seorang individu mencatat bahwa tipe financial ninja yang disebutkan dalam pengantar buku ini merasa pelacakan adalah sesuatu yang alami seperti bernapas dan tidak perlu meyakinkan, sementara bagi orang yang berpikiran kanan, dikenal karena kreativitas dan pemikiran intuitif mereka, ini seperti menulis dengan tangan non-dominan mereka. Karen menulis, saya suka melacak, masih melakukannya setelah 14 tahun, tidak bisa membayangkan tidak melakukannya. Ini memungkinkan kami untuk mencari tahu cara hidup setengah waktu di Eropa, di sebuah rumah kapal di Perancis, dan setengah waktu di Amerika, untuk menjadi relawan sesuai keinginan kami, dan juga untuk bepergian. Ia seorang yang alami. Minimalis dan orang-orang kreatif telah mengadopsi strategi seperti yang dilakukan Michael, membayar segala sesuatu dengan kartu debit, dan mendapatkan sejumlah kepuasan yang mengejutkan dengan mengendalikan sesuatu yang sebelumnya merupakan suatu misteri total. Ketika mereka mengaitkan pelacakan dengan waktu untuk mencipta, meditasi, atau bepergian, mereka bersedia mengembangkan kebiasaan tersebut. Ketika Don S., seorang penggemar muda blog Emer Money Mustache tentang keuangan pribadi dan pensiun dini, mulai melacak, pandangan yang lebih jelas tentang kemana pendapatannya pergi membawanya untuk menukar makan siang di restoran dengan membawa bekal makan siang ke tempat kerja dan lebih banyak memasak di rumah. Dia mengatakan, bagi saya, bukan tentang membatasi pengeluaran saya dengan cara otoriter untuk mencoba menjadi lebih bertanggung jawab. Ini tentang memahami bagaimana saya saat ini menghabiskan uang saya dengan cara yang bebas rasa bersalah. Saya bisa memotong kategori pengeluaran ini, makanan, hampir 50%, menghemat ratusan dolar setiap bulannya. Kesadaran saya tentang bagaimana saya menghabiskan uang saya memungkinkan saya untuk mengendalikan pengeluaran yang boros dengan cara yang terasa naluriah, dan kemudian mengalihkan uang itu untuk hal-hal yang lebih penting bagi saya dan kebahagiaan saya secara keseluruhan. Beberapa ratus dolar tabungan setiap bulan dengan cepat bertambah menjadi cukup untuk menutupi perjalanan 3 minggu ke Eropa. Menjadi lebih efisien dengan uang saya berarti saya lebih bahagia secara keseluruhan, menyimpan lebih banyak uang untuk masa depan, dan kurang stres tentang mengeluarkan uang untuk hal-hal yang membawa kebahagiaan bagi saya. Apapun sistem yang Anda pilih, lakukanlah, program ini hanya berhasil jika Anda melakukannya. Dan jadilah akurat. Biarkan itu menjadi kebiasaan untuk mencatat setiap pergerakan uang, jumlah yang tepat, dan alasan pertukaran tersebut. Setiap kali Anda mengeluarkan atau menerima uang, jadikanlah suatu kebiasaan untuk mencatatnya segera. Dalam buku, The Millionaire Next Door, para penulis, Thomas J. Stanley dan William D. Danko, mencatat bahwa orang-orang yang memiliki kekayaan bersih tinggi relatif terhadap pendapatan tahu berapa banyak yang mereka habiskan untuk pakaian, perjalanan, tempat tinggal, transportasi, dan sebagainya. Sedangkan mereka yang tidak mencapai kekayaan bersih tinggi relatif terhadap pendapatan tidak memiliki ide berapa banyak yang mereka habiskan. Ini merupakan kontras yang mencolok. Gambar 2-3 adalah contoh fiksi dari entry 2 hari. Perhatikan tingkat detail yang diberikan untuk setiap pengeluaran. Perhatikan bagaimana pengeluaran di tempat kerja secara khusus dilabeli sebagai tersebut. Amati perbedaan pengeluaran di toko serba ada antara camilan, keripik, saus, minuman, dan baterai. Diperhatikan pula perbedaan dalam kategori pengeluaran saat perjalanan ke toko kelontong dan toko departemen pada hari Sabtu. Subkategori atau pembagian dalam total adalah perkiraan yang dibulatkan, meskipun Anda dianjurkan untuk mendekati perkiraan Anda, akan memakan waktu jika menghitung biaya tepat untuk kertas toilet, anggur, DLL, tetapi total harus akurat hingga sen. Figur 2-3. Contoh catatan harian. Setiap sen? Tapi mengapa? Ingatlah bahwa tujuan dari prosedur ini hanyalah untuk melacak setiap sen yang masuk atau keluar dari hidup Anda. Mengapa? Mungkin Anda bertanya, saya perlu melakukan hal-hal sebesar ini?
Karena itu adalah cara terbaik untuk menyadari bagaimana uang sebenarnya masuk dan keluar dari hidup Anda, dibandingkan dengan bagaimana Anda pikir uang tersebut masuk dan keluar. Sampai sekarang, sebagian besar dari kita memiliki sikap yang agak sembrono terhadap transaksi keuangan kecil sehari-hari kita. Dalam praktiknya, kita seringkali membalik pepatah lama, bijak dengan sen, ceroboh dengan pound sterling. Kita mungkin mencari jawaban dalam diri kita dan membahas dengan pasangan kita tentang kebijaksanaan mengeluarkan $75 untuk VE Blefitzer berwarna 4 tangan kiri yang baru, namun selama sebulan, jumlah yang bahkan lebih besar sering keluar dari dompet kita dalam pembelian kecil, yang dianggap tidak signifikan. Tetapi apakah saya harus melacak setiap sen? Mungkin Anda bertanya. Ya, setiap sen. Mengapa setiap sen? Bukannya hanya membulatkan ke dolar terdekat atau menggunakan angka perkiraan? Karena ini membantu membentuk kebiasaan penting sepanjang hidup. Setelah semua, seberapa besar adalah food factor, faktor manipulasi? Seberapa dekat adalah cukup dekat? Memang, dalam praktiknya, banyak orang yang mengejar keuangan independen, biasanya membulatkan ke dolar, tetapi itu sebatas yang mereka lakukan. Sifat manusia seperti apa adanya, jika Anda mulai curang, bahkan hanya sedikit, kecurangan tersebut cenderung menjadi lebih besar dan segera Anda akan berpikir, nah, saya tidak perlu mencatat semuanya, hanya pengeluaran besar, dan kemudian, nah, saya sudah melakukannya selama sebulan sekarang, jadi saya pikir saya akan mulai membulatkannya ke ribuan terdekat. Ini seperti diet, jika Anda melanggar diet pada hari Selasa pagi dengan makan roti English yang diolesi mentega daripada roti kering, kecenderungannya adalah untuk curang lebih banyak, dan pada malam hari Anda mungkin menelan 1 kaleng es krim dan kue seberat 1 pon. Jika Anda ingin ini menjadi usaha yang berharga, sebaiknya Anda melakukannya dengan benar. Jika Anda memberontak terhadap setiap sen, coba dengan setiap 10 sen atau setiap dolar, atau euro atau yen, tetapi lebih dari itu agak seperti memakan 10 irisan kue seolah-olah itu tidak apa-apa daripada menghadapi potongan besar yang sebenarnya Anda konsumsi. Sejak penulisan asli buku ini, kartu kredit telah menjadi hal yang lazim dalam budaya konsumen. Sekarang mendapatkan kartu kredit hampir seperti upacara dewasa. Meskipun kartu kredit membawa banyak efisiensi, mereka memungkinkan Anda mengeluarkan uang dengan lebih sembrono dan tanpa sadar. Jika Anda kesulitan melacak uang Anda, kami mengajak Anda untuk menjalani bulan bebas plastik. Tarik uang tunai dari bank Anda dan catatlah berapa banyak yang Anda habiskan sepanjang bulan. Tidak hanya Anda akan memiliki kesadaran yang lebih besar tentang pengeluaran, tetapi kemungkinan besar Anda akan merasa lebih termotivasi untuk menabung. Banyak penghemat yang tekun menemukan bahwa latihan ini membawa mereka kembali ke tanah tentang kebiasaan pengeluaran mereka. Karena uang memiliki korelasi langsung dengan energi hidup Anda, mengapa tidak menghormati komoditas berharga tersebut, yaitu energi hidup Anda, cukup untuk menjadi sadar tentang bagaimana energi hidup itu dihabiskan. Anda mungkin memiliki beberapa resistensi awal untuk melakukannya dengan sempurna, tetapi pada akhirnya, langkah ini harus diterima, terlepas dari perasaan, karena ini merupakan bagian penting dari jalan raya menuju penguasaan keuangan. Pantaulah setiap sen yang masuk atau keluar dari hidup Anda. Sikap yang berguna. Tidak ada kelonggaran. Sebuah teleskop dengan satu lensa yang sedikit keluar dari penyelarasan masih tidak memungkinkan Anda melihat bintang. Hal yang sama berlaku untuk kehidupan manusia. Sedikit manipulasi membatasi jumlah cahaya yang dapat bersinar. Inilah tempat Anda harus bersikap tegas, tajam, dan mutlak. Komitmen Anda untuk memperbaiki hubungan dengan uang Anda benar-benar diuji di sini. Salah satu kunci keberhasilan Anda dalam program ini, dan dalam hidup, adalah perubahan sikap dari sikap yang longgar dan memberi kelonggaran menjadi sikap yang akurat, presisi, dan tanpa celah. Selain itu, integritas semacam itu mungkin dapat menghasilkan keajaiban dalam aspek-aspek lain dari hidup Anda. Orang telah berhasil menurunkan berat badan, menjaga meja kerja tetap bersih, dan memperbaiki hubungan yang retak, semua melalui langkah ini. Integritas adalah integritas. Tanpa penilaian, banyak pembedaan. Penilaian, menyalahkan diri sendiri dan orang lain, adalah memberi label pada sesuatu dalam kategori baik dan buruk. Di dalam perjalanan menuju transformasi hubungan Anda dengan uang dan pencapaian keuangan mandiri, Anda akan menemukan bahwa penilaian dan salahkan tidak berguna. Pembedaan, di sisi lain, adalah keterampilan penting. Pembedaan adalah memilah yang benar dari yang salah, memisahkan gandum dari sekam. Dalam proses mencatat setiap sen yang masuk atau keluar dari hidup Anda akan mulai membedakan mana pengeluaran yang sesuai dan memuaskan, dan mana yang tidak perlu, mewah, atau bahkan memalukan. Pembedaan berhubungan dengan fakultas yang lebih tinggi yang kita semua miliki, yang tahu kebenaran, yang melihat gambaran yang lebih besar,
dan mengakui bahwa yang sebenarnya kita inginkan adalah membuat perbedaan sebelum kita mati. Fakultas ini akan semakin aktif saat Anda bekerja dengan program keuangan. Menyesuaikan pengeluaran Anda dengan fakultas ini adalah kunci keuangan integritas. Dengan mencatat setiap sen yang masuk dan keluar dari hidup Anda membangunkan kekuatan luar biasa yang terpendam ini dan semakin mengundangnya untuk mengarahkan hidup Anda. Ringkasan langkah 2. Tentukan, dengan akurat dan jujur, seberapa banyak uang yang Anda pertukarkan dengan energi hidup Anda, dan temukan upah per jam Anda yang sebenarnya. Pelajari tentang perilaku keuangan Anda dengan mencatat setiap sen yang masuk dan keluar dari hidup Anda. Pertanyaan tentang uang. Jika Anda terlibat dalam pembicaraan tentang uang, Anda akan terkejut dengan apa yang Anda temukan sendiri. Anda membuat wawasan tersebut menjadi milik Anda sendiri. Anda beralih dari hanya setuju dengan apa yang kami katakan menjadi mengetahui kebenaran untuk diri Anda sendiri. Dengan menggunakan saran dalam epilog untuk cara melakukan pembicaraan tentang uang, ajukan pertanyaan-pertanyaan ini dalam refleksi harian Anda, dengan pasangan Anda, atau dalam kelompok sosial. Ingatlah, menambahkan, mengapa, pada akhir setiap pertanyaan akan menjadikannya lebih mendalam. Menambahkan, bagaimana masyarakat membentuk jawaban saya, pada setiap pertanyaan akan menjadikannya lebih luas. Tidak ada jawaban yang benar. Apa itu uang? Jelaskan hubungan Anda dengan uang dalam 5 kata atau kurang. Mengapa kata-kata tersebut dipilih? Apakah Anda mengalami lebih banyak stres ketika Anda memiliki uang, atau ketika Anda tidak memiliki uang? Selesaikan kalimat, jika saya memiliki lebih banyak uang, maka saya akan. Jelaskan lebih lanjut. Apakah Anda menghasilkan sebanding dengan nilai Anda? Keyakinan apa tentang uang yang menghalangi Anda dari menjadi, melakukan, atau memiliki apa yang Anda inginkan?